Al-Quran sering dianggap mengagumkan karena memiliki banyak lapisan yang menyentuh berbagai sisi kehidupan manusia. Dalam bidang sains, Al-Quran berkali-kali mengajak manusia memperhatikan langit, bumi, hujan, laut, dan penciptaan manusia sehingga mendorong lahirnya rasa ingin tahu dan penelitian. Dalam sastra, bahasanya memiliki ritme, simetri, dan pilihan kata yang sangat kuat hingga memukau banyak ahli bahasa Arab. Dari sisi emosi dan psikologi, Al-Quran menggambarkan rasa takut, harapan, iri hati, cinta, kesedihan, dan kesombongan manusia dengan sangat mendalam sehingga terasa relevan di setiap zaman. Simbol seperti cahaya, air, gunung, dan laut dipakai untuk menggambarkan petunjuk, kehidupan, kekuatan, dan perjalanan batin manusia. Karena itu banyak orang merasa Al-Quran bukan hanya kitab agama, tetapi juga refleksi besar tentang kehidupan, jiwa manusia, dan makna keberadaan di dunia. Pernah nggak sih kepikiran gimana kalau ada sebuah naskah kuno dari 1400 tahun yang lalu, tapi strukturnya tuh persis banget kayak software modern zaman sekarang? Coba deh bayangin sebentar, jauh sebelum ada komputer, sebelum mesin tik ditemukan, atau bahkan sebelum konsep database itu sendiri ada, ternyata udah ada sebuah teks dengan arsitektur informasi tingkat tinggi. Luar biasa banget kan? Ini benar-benar sebuah konsep yang bikin penasaran. Selamat datang di sesi bedah naskah kita. Jujur, saya semangat banget hari ini karena materi yang bakal kita bahas ini benar-benar mind-blowing. Kita bakal ngebongkar arsitektur dari surah Al-Kahf, salah satu bab paling terkenal dalam Al-Quran. Nah, kita nggak cuma ngebahas ini sebagai literatur sejarah biasa ya. Kita bakal membedah arsitektur internalnya yang sangat presisi, yang ternyata cara kerjanya mirip banget sama sistem informasi modern. Siap-siap ngelihat naskah kuno ini lewat kacamata rekayasa struktural? Oke, biar kebayang arahnya kemana, ini 5 poin yang bakal kita bahas hari ini. Pertama, sistem modern, teks kuno. Terus, 4 kisah dan 4 ujian. Ketiga, struktur simetris sempurna. Keempat, relevansinya di era digital. Dan terakhir, misteri serta bukti keilahian. Agenda yang kita susun ini sebenarnya juga sengaja dibikin rapi buat mencerminkan sifat modular dari naskah yang mau kita bedah ini. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, sistem modern, teks kuno. Tapi sebelum kita zoom in ke sisi teknologinya, kita perlu paham dulu nih kedalaman teks ini secara keseluruhan. Teks ini tuh sebenarnya punya banyak banget lapisan makna yang saling melengkapi dengan cantik. Ada sisi sainsnya, di mana pembaca diajak buat ngamatin alam semesta. Ada sisi sastranya, dengan ritme dan rima yang bikin teks ini indah banget waktu dibacain. Terus ada juga sisi emosi atau psikologi yang memetakan rasa takut, harapan, sampai kesombongan manusia dengan sangat akurat. Tapi, untuk sesi bedah materi hari ini, kita bakal fokus ke sesuatu yang jauh lebih tersembunyi, sesuatu yang lebih teknis, yaitu rekayasa strukturalnya. Nah, poin krusialnya gini, waktu para peneliti di era digital sekarang ini ngamatin surah Al-Kahf, mereka nemuin sesuatu yang unik banget. Fitur-fiturnya tuh nunjukin tingkat organisasi yang tinggi, desainnya simetris, penuh, dan elemen ceritanya saling ngeling satu sama lain. Para ahli ini ngelihat kalau bab ini bukan sekedar kumpulan cerita acak zaman dulu, ini tuh sebuah desain arsitektur yang sangat disengaja. Teks ini seakan-akan dirancang kayak sistem database yang kompleks, di mana setiap keping informasi ditaruh dengan perhitungan matematis yang presisi. Oke, lanjut ke bagian kedua, 4 kisah, 4 ujian. Sekarang kita mulai nih fase dekonstruksinya. Ibarat mau paham cara kerja sebuah mesin besar, kita kan harus bongkar dulu modul-modul intinya kan? Dan ini secara brilian menggambarkan gimana tiap narasi di bab ini berfungsi sebagai variabel tematik spesifik. Tiap variabel nanganin aspek ujian manusia yang beda-beda. Kisah pertama, Ashabul Kahf, itu fokus ke ujian iman lewat sekelompok pemuda yang tidur berabad-abad di gua buat mertahanin keyakinan mereka. Kisah kedua, pemilik 2 kebun, ngebedah ujian harta lewat 2 karakter, yang satu miskin tapi bersyukur, yang satu lagi konglomerat yang tertipu sama ilusi hartanya sendiri. Terus kisah Musa dan Khidir, ini ngebedah ujian ilmu pengetahuan yang super pelik, dan yang terakhir kisah Zulkarnain, ini memproses ujian kekuasaan absolut lewat figur pemimpin global. Tiap kisah ini punya fungsi spesifik, persis kayak microservice dalam arsitektur software yang jalan bareng buat ngeran satu program komprehensif tentang peradaban. Masuk ke bagian ketiga, struktur simetri sempurna. Nah, pertanyaan teknisnya sekarang, gimana sih keempat modul cerita ini dikodekan dan dijahit jadi satu sistem yang utuh? Disinilah bagian yang paling mengejutkan. Kuncinya ada di apa yang disebut dengan komposisi cincin atau ring composition.
Bayangin sebuah struktur sastra yang super simetris, di mana awal dan akhir teks saling terhubung, ceritanya saling mencerminkan, dan tepat di tengah-tengahnya ada pesan inti. Anda harus ingat, nulis dengan kode safra kayak gini tuh susah banget loh buat dieksekusi secara konsisten di teks yang panjang, apalagi, nah ini yang penting, ini dilakuin secara lisan di masa Arab kuno. Ratusan tahun sebelum ada pengolah kata, nggak ada tombol copy, paste, apalagi ando. Bikin struktur cincin lisan tanpa coret-coretan yang bisa direvisi, itu manuver linguistik yang nyaris mustahil dilakuin secara spontan sama otak manusia biasa. Coba kita bedah alurnya ya. Langkah pertama, tema-tema utama dibangun dengan kuat di awal bab. Langkah kedua, tema-tema yang di tengah bertransformasi jadi inti sentral, alias pusat makna dari naskahnya. Dan langkah ketiga, elemen-elemen di akhir itu secara sempurna nyerminin apa yang udah dibahas di awal tadi. Bayangin aja sebuah sistem pemrosesan data yang seimbang sempurna. Nggak ada satupun baris kode yang mubazir, dan setiap input pada akhirnya terhubung persis sama outputnya. Pernah nggak sih nyoba nulis esai panjang, strukturnya cermin dari awal sampai akhir tanpa ngebuang satu kalimat pun? Nah, setinggi itulah algoritma dari sistem teks ini. Terus kita sampai di bagian keempat, relevansi di era digital. Saatnya kita masuk ke fase aplikasi. Gimana ceritanya sebuah perjalanan kuno dari masa lalu bisa nyambung sama kecemasan teknologi modern yang kita hadapin detik ini? Nah, yang paling menarik dari slide ini adalah komparasinya. Di satu sisi, kita punya cerita kuno Nabi Musa yang protes keras waktu ngeliat tindakan Khidir. Misalnya, waktu Khidir sengaja ngelubangin perahu nelayan miskin, Musa marah karena dia cuma punya data yang sangat terbatas soal situasi itu. Dia nggak tahu kalau di depan sana ada Raja Zolim yang lagi ngerampas perahu-perahu bagus. Sekarang coba kita lihat era internet kita hari ini. Kita sering banget kan cuma baca satu tweet singkat, X maksudnya, atau nonton video 5 detik, baca judul yang clickbait, terus tiba-tiba langsung bikin kesimpulan besar yang ujung-ujungnya salah. Ternyata kisah kuno Musa ini adalah blueprint yang dengan presisi ngegambarin keterbatasan sistem mental kita sekarang dalam memproses serbuan informasi. Kalau kita tumpuk semua buktinya, kelihatan jelas kalau modul-modul ini berfungsi ibarat buku panduan manajemen informasi buat dunia kita hari ini. Mulai dari fitnah informasi atau hoax, arogansi para miliarder teknologi, penyalahgunaan kekuasaan global, sampai batas kemampuan otak kita memproses data internet, semuanya itu udah dibahas, diantisipasi, dan dikasih solusinya dalam naskah ini. Kekuatan komputasi naskah ini tuh bener-bener anti usang. Sistemnya dirancang sedemikian rupa supaya bisa terus ngasih output solusi yang relevan lintas peradaban. Gila sih. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, misteri dan bukti keilahian. Dari bedah arsitektur dan sastra yang super detail tadi, kesimpulan teologis apa sih yang ditarik dari sumber-sumber ini? Mari kita lihat secara objektif. Ini dia formula kombinasinya, struktur yang luar biasa rapi, ditambah tema psikologis yang mendalam, ditambah pesan yang konsisten, dan diakhiri dengan relevansi yang abadi. Berdasarkan sumber materi ini, buat banyak umat muslim, kombinasi tanpa cacat inilah yang berfungsi sebagai bukti nyata. Logikanya, kompleksitas struktural tingkat tinggi yang jauh melampaui kemampuan teknologi di zaman itu, ngebuktiin kalau teks ini murni wahyu, bukan sekedar hasil karya atau pemikiran komputasi manusia biasa. Dan terlepas dari latar belakang kita, buat siapapun yang bertindak sebagai pembelajar objektif, ngelihat tingkat presisi seperti ini tuh benar-benar sebuah fenomena rekayasa bahasa yang harus diapresiasi. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan mendalam ini buat Anda renungkan. Gimana bisa sebuah kebijaksanaan struktural kuno terus-menerus bisa mendekode kerumitan hidup kita di era teknologi modern ini? Di dunia yang sekarang dikendaliin penuh sama algoritma dan arus data tanpa henti, rasanya ironis sekaligus takjub ya, kita bisa nemuin kejernihan logika, simetri, dan manajemen sistem yang begitu brilian dari sebuah teks yang turun di tengah gurun pasir 1400 tahun yang lalu. Terima kasih udah gabung di sesi eksplorasi naskah kali ini. Teruslah belajar, tetap jaga rasa ingin tahu Anda, dan sampai jumpa di eksplorasi pengetahuan kita berikutnya.